Betul. Bukan ngomong dan nerangke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentu sehat semua bukan? Alhamdulillah bisa masuk semua ya. Alhamdulillah kita bisa masuk seperti belajar seperti biasa dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat yang paling besar dan yang harus kita syukuri bersama. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang zakat. Sebelum saya memulai, ada yang tahu apa itu zakat? Coba salah satu, apa zakat? Kalian tentu sudah sering melihat orang tua kalian mengeluarkan zakat. Zakat ada berapa? Ada dua, pintar-pintar. Apa saja? Ya, zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah itu nama lainnya adalah zakat jiwa. Zakat harta itu kalau bahasa Arabnya disebut dengan zakat mal. Oke, pintar. Sekarang saya jelaskan secara pengertian zakat secara bahasa atau etimologi. Nanti kalau kalian yang karena anak pondok itu biasanya pakai lughotan. Kalian yang aktif ngaji kitab, misalnya Fathul Qorib atau kitab yang lain, itu lughotan itu artinya etimologi atau secara bahasa. Zakat secara etimologi atau bahasa berarti berkah, bersih, atau berkembang biak. Berkah itu artinya bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya sama Allah akan diberi keberkahan, akan bertambah. Misalnya dia seorang pedagang, maka nanti ketika dia mau menzakati hartanya akan diberi keberkahan. Misalnya gimana? Yang beli kepada dia akan semakin tambah. Bersih itu artinya apa? Jiwanya akan bersih. Bersih dari sifat kikir, sombong, bakhil. Nah, berkembang biak, lah orang yang rajin zakat itu nanti hartanya akan berkembang biak. Orang yang rajin sedekah hartanya akan bertambah. Orang yang rajin sedekah itu hartanya tidak akan berkurang. Meskipun kelihatannya berkurang tapi nanti akan bertambah karena akan dibalas oleh Allah, akan diganti. Bahasa Arabnya itu manakosot sodakoton min mal. Sodakoh itu tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menambah. Oke, itu pengertian zakat secara etimologi atau secara bahasa. Sementara zakat menurut terminologi atau istilah itu adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada mustahik. Harta tertentu itu artinya adalah ada takaran. Misalnya nanti zakat fitrah berapa, zakat mal, kambing misalnya 40 zakatnya berapa. Lah, harta tertentu punya kambing 40 zakatnya 1. Lah itu harta tertentu itu namanya. Lah nanti itu namanya harta tertentu yang wajib dikeluarkan, yang mewajibkan adalah Allah untuk kepada mustahik. Mustahik itu siapa? Ada yang tahu? Ya betul. Mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau 8 golongan yang dalam Al-Quran biasa disebut dengan asnafus samaniyah atau 8 golongan, yaitu fakir, miskin, mu'alaf, riqab, sabilillah, ibnu sabil, termasuk horim. Nah, soal 8 golongan itu sampai sekarang ada atau tidak, nah, kalian bisa mengamati di lingkungan kalian masing-masing. Mungkin tiap daerah berbeda. Yang kayak horim itu di Merabu mungkin sudah tidak ada karena sudah mampu, tapi di desa lain mungkin masih ada. Oh masih ada toh? Oh di Merabu masih ada. Oh ya, ya saya kira nggak ada. Mungkin sampean yang lebih ngerti. Nah itu pengertian zakat secara bahasa dan istilah. Oke kita lanjut. Zakat itu dalam Al-Quran biasa disebut dengan sedekah. Artinya bahwa Allah memerintahkan kita zakat tapi memakai bahasa sedekah. Mengapa kok pakai bahasa sedekah? Ini membuktikan kebenaran keimanan seseorang. Orang mau melaksanakan zakat itu berarti imannya benar. Mengapa kok benar? Karena dia mau melakukan perintah Allah, yaitu bahwa orang yang kaya punya kewajiban membayar zakat, memberikan sebagian hartanya kepada fakir, miskin atau 8 golongan yang tadi disebut dengan mustahik atau orang-orang yang berhak menerima
zakat. Itu kalau lengkapnya firman Tuhan adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fisabilillah wa ibnis sabil. Ada yang sudah hafal? Nah, kalau alhamdulillah ada 1-2 yang sudah hafal. Yang sudah hafal dijaga jangan sampai lupa, yang belum hafal mencoba belajar mumpung masih ada kesempatan. Jangan salahkan kesempatan, nanti kalian akan menyesal. Mumpung masih ada kesempatan belajar, belajarlah yang rajin. Firman Allah tentang kewajiban zakat itu misalnya khudz dalam surat At-Taubah ayat 3 yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Harta mereka itu artinya orang yang kaya. Orang yang kaya itu dia harus sadar bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang lain, yaitu fakir miskin atau 8 golongan tadi itu. Mengapa kok yang sering disebut kok fakir miskin? Karena kedua golongan ini yang sangat perlu mendapat perhatian mereka yang hidupnya dalam kesusahan. Karena gharim itu kadang-kadang dia kaya, ibnu sabil perjalanan itu kadang-kadang juga kaya, sabilillah kadang-kadang juga kaya. Lah fakir miskin ini sudah jelas. Makanya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya bahwa orang yang mau melakukan zakat itu artinya akan bersih, suci. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa bakhil. Itu artinya bersih. Berarti sifat bakhil, sifat kikir hilang kalau dia mau mengeluarkan zakat. Kalau tidak mengeluarkan zakat, ya berarti di dalam jiwanya masih ada sifat kikir. Berarti jiwanya belum bersih. Paham? Oke, kalau kita paham, lanjut. Dasar yang lain yang dijadikan tentang wajibnya zakat itu adalah sebuah hadis Nabi yang dulu pernah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nah, artinya apa? Dahulu Nabi itu pernah mengutus siapa tadi? Sahabat, ya betul, sahabat Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk memberitahu kepada masyarakat Yaman bahwa di dalam harta mereka ada hak untuk orang fakir miskin. Tentu bagi orang yang kaya. Nah, yang fakir ya tidak zakat, tapi kalau fakir sedekah. Nah, bedanya zakat dengan sedekah gimana? Kalau zakat itu ada ukurannya, tapi kalau sedekah nggak ada, terserah sampean mau sedekah. Nah, kalau zakat ini khusus orang-orang yang kaya. Artinya apa? Dia sudah melebihi dari kecukupannya. Nah, karena sudah dianggap cukup, maka harus memperhatikan kepada orang lain, peduli kepada sesama. Jangan mau hidup sendiri, jangan mau hidup enak sendiri. Sekarang kita bicara. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke macam-macam zakat? Sudah paham semua? Oh, pintar-pintar. Anak pondokan ya pintar-pintar ya. Belajar yang rajin. Kita lanjut macam-macam zakat. Zakat itu dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Mal itu bahasa Arab ya. Artinya apa mal itu? Harta. Ya, pintar. Berarti zakat fitrah itu zakat jiwa, zakat mal artinya zakat harta. Zakat jiwa, hak fitrah itu artinya jiwa kita yang harus dizakati. Makanya zakat fitrah itu dikeluarkan 1 tahun sekali. Tapi kalau zakat mal, harta, nah itu tergantung. Kalau dia seorang petani, maka setiap panen kok sudah sampai nisabnya yaitu 5 wasak, maka mengeluarkan zakat. Kalau dia seorang memelihara binatang, misalnya kambing, ya setiap kambingnya mencapai 40, maka dia harus mengeluarkan. Kalau sapi ya 5, sapi, kerbau, unta itu sama, itu zakat mal. Paham? Bedanya zakat mal dengan zakat fitrah? Oke, sebelum lanjut, zakat fitrah itu zakat jiwa, zakat mal itu zakat harta. Ada yang orang tuanya pedagang? Nah, itu